Terkait dengan PPh pasal 25 angsuran, itu sifatnya pilihan atau kewajiban ya Pak. Karena yang saya ketahui sebelumnya ketika kita tidak mengisi SPT angsuran PPh pasal 25, angsuran di SPT tahunan badan, tidak ada kewajiban untuk wajib pajak badan mengangsur setiap bulannya. Karena untuk tahun selanjutnya kita belum bisa memprediksi bahwa pendapatannya sama seperti pendapatan sebelumnya. Kepada Pak Wayan, tuh gimana nih Pak jawabannya? Karena belum bisa diprediksi apakah tahun depan masih pendapatannya sama dengan tahun ini atau Jadi enggak. SPT-nya dikosongin aja gitu. Nggak diisi. Nggak Boleh usah nggak Pak diisi kira-kira angsuran, kalau ya. seperti itu Pak? Baik, pertanyaan Pak Sidik mungkin ini perlu kita jelaskan juga, mungkin termasuk kepada Bapak Ibu semua, bahwa angsuran PPh pasal 25 itu adalah kewajiban ya. Jadi kalau memang ada PPh terutang pada tahun sebelumnya, ya kemudian setelah dikurangi dengan kredit pajak tadi yang sudah saya jelaskan, ternyata masih ada, ya, masih ada sisa yang harus dibayar. Nah itu sebagai dasar untuk menghitung angsuran. Ya, tentu dibagi 12 sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun pajak. Angka yang didapat itulah yang harus diangsur setiap bulan ya. Jadi itu kewajiban. Kalau memang ya setelah dihitung masih ada angsuran, ya berarti Pak Sidik setiap bulan harus mengangsur ya sesuai dengan angka yang diperoleh dari hasil penghitungan sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25. Saya sebutkan juga tadi bahwa dalam menghitung angsuran kita perhitungkan juga kompensasi kerugian yang masih bisa kita pakai. Kemudian kita perhitungkan juga penghasilan tidak teratur yang mungkin saja tahun ini atau tahun depannya ya tidak akan kita peroleh lagi ya sebagaimana tahun sebelumnya. Tapi tetap bukan berarti tidak ada angsuran, tetap harus ada penghitungan angsuran. Kecuali hasilnya memunculkan ya memang tidak ada angsuran yang harus dibayar ya kan. Tapi kalau hasilnya memunculkan ada nilai yang harus diangsur ya berarti Pak Sidik harus membayar setiap bulan angsurannya. Nah kalau misalnya tidak dilakukan penghitungan, SPT-nya dikosongkan misalnya kan, jadi kan angsurannya nihil gitu ya Pak ya. Angsurannya nihil, jadi saya nggak perlu bayar setiap bulannya ya. Ini sebenarnya ada kekeliruan di sini ya, karena kewajiban, salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah melakukan angsuran PPh. Kalau memang belum dihitung, tentu ya kalau sekarang Pak Sidik, ya mungkin sekarang kalau SPT tahun 2022 sudah agak terlambat, ya sudah mau berakhir ya, tapi masih ada bulan Desember paling tidak kan, paling tidak dihitung dulu angsurannya ya kita harus taat ketentuan sebenarnya ya, kita hitung angsurannya sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25. Kalau memang ada angka yang keluar harus dibayar ya memang harus dibayar paling tidak untuk Desember ini. Desember kan jatuh tempo Januari ya, 15 Januari, jadi masih ada waktu Pak Sidik untuk melakukan angsuran. Lalu bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya ya? Nah sebelumnya ini mungkin saja nanti teman-teman dari KPP bisa melakukan penelitian misalnya ya. Apabila memang harus ada angsuran dari bulan misalnya April gitu kan ya, berarti nanti akan ada STP ya. Sekali lagi, meskipun terbit STP, pokoknya angsuran itu bisa nanti kita pakai sebagai pengurang PP yang terutang di akhir tahun, kecuali sanksinya. Tentu kalau STP ini kan karena kita tidak membayar, ada keterlambatan, nanti dihitung sanksi bunga. Nah, sanksi bunga ini yang tidak boleh kita pakai sebagai kredit pajak di akhir tahun. Kemudian terkait dengan pendapatan tadi ya, karena tahun depan belum tentu saya memiliki pendapatan sebesar tahun ini misalnya ya. Nah, tentu kan kalau saya bayar angsuran akan jadi lebih besar, malah jadi lebih bayar. Ya mungkin ya secara logis memang benar Pak. Jadi angsuran ini kan seperti yang saya bilang tadi ya, diusahakan ya bisa sedekat mungkin dengan pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Tetapi bukan berarti tidak ada angsuran ya kan. Tetap kita harus hitung dulu ya. Kalau misalnya nanti ada penurunan pendapatan ya, maka Pak Sidik bisa mengajukan permohonan kepada KPP ya untuk melakukan penyesuaian angsuran. Bisa melakukan permohonan pengurangan angsuran ya supaya paling tidak mendekati dengan jumlah yang akan terutang pada akhir tahun. Termasuk apabila akhir tahun akan menderita rugi misalnya prediksinya tahun depan ya disampaikan saja permohonan ya bahwa tahun depan saya akan rugi Pak. Jadi angsuran ini mungkin saya minta tolong bisa diberikan pengurangan 100% kan misalnya seperti itu kan bisa ya. Tetap dilakukan penghitungan angsuran terlebih dahulu ya. Kalau memang ada angsurannya harus dibayar ya, tiap bulan ya diangsur.
Kalau terjadi penurunan kegiatan usaha, misalnya akan rugi, ya, bisa diajukan permohonan pengurangan angsuran. Sampai 100% bisa nggak ya? Kalau mohon 100% boleh-boleh aja ya Pak Ari ya, Pak Aris ya. Cuman kalau dikabulkan belum tahu ya. Tentu kan nanti tergantung dari penelitian teman-teman di KPP ya kan. Saya kira seperti itu Pak Sidik.